Halo semuanya, selamat datang di obrolan kita hari ini. Senang sekali bisa kembali berbagi ruang kontemplasi di sini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan sedikit catatan pembuka. Topik yang akan kita bedah kali ini menyentuh area yang sangat personal dan sakral bagi banyak orang, yaitu tentang keyakinan, pengalaman spiritual, dan apa yang terjadi setelah napas terakhir berhenti. Pembahasan ini tidak disusun untuk mendiskreditkan iman siapapun atau meremehkan pengalaman personal yang dirasakan secara nyata oleh mereka yang pernah mengalaminya. Sebaliknya, kita akan melihat fenomena ini dari kacamata observasi data, pola psikologis, dan bagaimana otak manusia bekerja di ambang batas eksistensinya. Anggap saja ini adalah sebuah upaya untuk memahami realitas dari sudut pandang yang lebih netral dan objektif, tanpa pretensi untuk memaksakan sebuah kebenaran tunggal. Fenomena mati suri atau Near Death Experience atau NDE selalu menjadi topik yang memikat karena ia berdiri tepat di garis tipis antara sains dan metafisika. Namun, ada satu pola yang sangat menarik jika kita mengumpulkan ribuan testimoni dari berbagai belahan dunia. Jika kita mengasumsikan bahwa di balik tirai kematian itu hanya ada satu kebenaran objektif atau satu penguasa semesta, logikanya setiap orang yang mampir ke sana seharusnya membawa pulang laporan pandangan mata yang seragam. Namun, data menunjukkan hal yang berbeda secara fundamental. Seorang penganut Kristiani di Amerika Serikat cenderung bertemu dengan sosok cahaya yang ia interpretasikan sebagai Yesus, lengkap dengan padang rumput hijau dan gerbang mutiara. Di sisi lain, seorang penganut Hindu di pedalaman India mungkin akan bercerita tentang pertemuannya dengan Yamraj, dewa kematian, dan para asistennya yang membawa buku catatan amal. Sementara itu, mereka yang dibesarkan dalam tradisi Islam mungkin melihat visualisasi yang lebih selaras dengan deskripsi syurga dan neraka dalam literatur Timur Tengah. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa surga bersifat sangat lokal dan kultural? Seandainya realitas pasca kematian adalah sebuah tempat yang nyata secara fisik atau metafisik, bukankah seharusnya ada konsistensi universal? Bayangkan jika 10 orang dari latar belakang negara yang berbeda pergi berwisata ke Menara Eiffel di Paris. Saat pulang, ke-10 orang itu akan menceritakan hal yang sama, sebuah menara besi raksasa yang tinggi menjulang. Mereka tidak akan pulang dengan cerita yang berbeda-beda, di mana satu orang bilang ia melihat piramida, dan yang lain bilang ia melihat candi. Namun dalam kasus mati suri, inkonsistensi ini justru menjadi ciri khas utamanya. Hal ini memicu sebuah pemikiran kritis bahwa apa yang dilihat oleh seseorang saat otaknya sedang kekurangan oksigen mungkin bukanlah jendela menuju dimensi lain, melainkan sebuah proyeksi internal dari apa yang sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar mereka sejak kecil. Konsep tentang kehidupan setelah mati bukanlah sesuatu yang kita temukan secara mandiri di ruang hampa. Sejak kecil, melalui pendidikan agama, cerita orang tua, hingga film-film populer, otak kita sudah diprogram dengan cetak biru visual tentang apa yang akan terjadi setelah kita mati. Informasi ini tersimpan sangat dalam di lobus temporal dan area otak lainnya yang bertanggung jawab atas memori dan imajinasi. Ketika tubuh berada dalam kondisi kritis, mungkin karena serangan jantung atau kecelakaan hebat, otak masuk ke dalam mode bertahan hidup yang ekstrim. Dalam kondisi kacau ini, otak mencoba mencari makna dari rasa sakit dan kegelapan yang sedang dialami. Secara otomatis, ia memanggil data-data visual yang paling menenangkan atau paling menakutkan yang pernah ia pelajari. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai cultural priming. Jika kita membedah lebih dalam, laporan-laporan mati suri ini sering kali mengikuti narasi yang sangat spesifik dengan doktrin agama yang dianut individu tersebut. Jarang sekali, atau bahkan hampir tidak pernah ditemukan, seorang yang ateis sejak lahir dan tidak pernah terpapar konsep agama sama sekali, tiba-tiba melihat sosok dewa dari agama yang asing baginya. Seseorang yang tumbuh di lingkungan sekuler yang kental tanpa narasi agama biasanya melaporkan pengalaman yang lebih bersifat abstrak, seperti cahaya putih, perasaan damai yang tak terlukiskan, atau sekadar kilasan memori hidupnya sendiri. Life review, tanpa embel-embel personifikasi sosok spiritual tertentu.
Fakta bahwa visi tersebut selalu selaras dengan geografi dan sosiologi tempat orang itu tinggal memberikan indikasi kuat bahwa pengalaman tersebut bersifat subjektif, bukan objektif. Hal ini membawa kita pada sebuah paradoks logika. Jika penganut agama A benar, maka seharusnya penganut agama B yang mengalami mati suri melihat versi agama A, karena itulah kebenaran yang ada. Namun kenyataannya, setiap orang seolah-olah memiliki pintu masuk pribadinya masing-masing yang sudah didekorasi sesuai dengan selera budayanya. Secara intelektual, ini menunjukkan bahwa apa yang dialami selama mati suri lebih mirip dengan mimpi yang sangat jernih, lucid dream, yang dipicu oleh aktivitas neurokimiawi, daripada sebuah perjalanan lintas dimensi. Otak kita adalah mesin pembuat narasi yang sangat hebat. Ia tidak suka dengan kekosongan atau ketidakpastian. Ketika ia kehilangan input dari panca indera luar, ia mulai menciptakan realitasnya sendiri berdasarkan ekspektasi dan keyakinan terdalam yang dimiliki orang tersebut. Ada sebuah studi menarik yang membandingkan pengalaman mati suri antara anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak cenderung melaporkan pertemuan dengan teman sekolah atau guru yang mereka sayangi, sementara orang dewasa lebih sering melaporkan sosok-sosok religius yang agung. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa isi dari penglihatan tersebut adalah refleksi dari isi pikiran si subjek, bukan realitas objektif yang berdiri sendiri di luar sana. Jika memang surga itu adalah tempat yang objektif, anak-anak seharusnya melihat hal yang sama dengan orang dewasa, bukannya memproyeksikan dunia sosial kecil mereka ke dalam pengalaman transenden tersebut. Secara intelektual, kita juga harus mempertimbangkan peran lobus temporal otak. Eksperimen di laboratorium menunjukkan bahwa stimulasi elektrik pada bagian otak ini bisa memicu perasaan kehadiran sosok lain di dalam ruangan, perasaan keluar dari tubuh, out of body experience, hingga kilasan memori masa lalu. Menariknya, orang-orang yang mengalami stimulasi ini seringkali menginterpretasikannya sebagai pengalaman spiritual jika mereka memiliki kecenderungan religius. Sebaliknya, orang-orang yang skeptis akan melaporkannya sebagai anomali persepsi yang aneh. Ini menunjukkan bahwa otak kita memiliki tombol spiritual yang bisa ditekan secara fisik maupun kimiawi, tanpa memerlukan intervensi dari entitas supernatural manapun. Mari kita jujur pada logika. Jika hanya ada satu Tuhan yang benar, dan Tuhan itu ingin menunjukkan dirinya kepada manusia yang sedang diambang maut, bukankah sangat membingungkan jika dia terus-menerus menyamar menjadi dewa-dewa lain, tergantung siapa yang sedang sekarat? Mengapa dia harus menampilkan diri sebagai Yesus kepada orang Kristen, sebagai Krishna kepada orang Hindu, atau sebagai kehampaan yang damai kepada seorang ateis? Skema ini terasa sangat tidak efisien bagi sebuah entitas yang maha kuasa. Sebaliknya, penjelasan bahwa otak masing-masing individulah yang menjahit pengalaman tersebut berdasarkan pola budaya mereka terdengar jauh lebih masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti neuroscience yang solid. Kita seringkali terjebak dalam bias konfirmasi. Kita lebih suka mendengar cerita mati suri yang mengonfirmasi apa yang sudah kita yakini, dan mengabaikan ribuan cerita lain yang justru saling bertabrakan satu sama lain. Koleksi data global mengenai NDE sebenarnya adalah kumpulan kontradiksi yang luar biasa. Ada laporan tentang neraka yang penuh dengan monster tradisional, tapi ada juga laporan tentang neraka yang hanya berupa kegelapan tanpa batas. Ada surga yang penuh bangunan emas, ada yang hanya berupa taman bunga. Keanekaragaman ini justru menunjukkan bahwa tidak ada standar baku di sana. Karena sana sebenarnya adalah di sini, di dalam jaringan saraf otak kita yang sedang berjuang mempertahankan kesadaran di saat terakhirnya. Fenomena ini mirip dengan bagaimana kita bermimpi. Saat kita bermimpi, segalanya terasa sangat nyata, emosional, dan seringkali melibatkan tokoh-tokoh yang kita kenal atau konsep yang kita pahami. Bedanya, mati suri adalah mimpi yang dipicu oleh trauma fisik yang ekstrim, sehingga intensitasnya jauh lebih kuat dan meninggalkan kesan permanen pada kepribadian seseorang. Banyak orang berubah menjadi lebih religius atau lebih bijaksana setelah mati suri. Dan itu wajar saja. Mengalami halusinasi yang begitu kuat dan personal tentu akan mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup. Namun, perubahan perilaku ini bukanlah bukti bahwa apa yang mereka lihat adalah sebuah kebenaran faktual.
Itu hanya bukti bahwa otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan makna, bahkan dari kekacauan biologis. Lantas, bagaimana dengan mereka yang mengklaim bisa melihat apa yang terjadi di ruang operasi saat mereka keluar dari tubuh? Jika kita bedah lebih teliti, banyak dari klaim ini bersifat anekdot dan sulit diverifikasi secara medis. Seringkali apa yang mereka lihat adalah hasil dari rekonstruksi otak terhadap suara-suara yang masih mereka dengar di ruang operasi. Pendengaran adalah indera terakhir yang berfungsi sebelum otak benar-benar padam. Otak yang cerdas akan mengambil potongan suara dokter atau denting alat medis, lalu secara otomatis membangun visualisasi seolah-olah mereka melihatnya dari atas plafon. Ini adalah trik kognitif yang sangat meyakinkan, namun tetap saja ia berakar pada mekanisme biologis, bukan keajaiban. Jika kita melihat lebih dalam pada aspek sosiologis, kita akan menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan untuk mendeskripsikan pengalaman spiritual ini sebenarnya sangat terbatas oleh kosakata budaya kita sendiri. Bayangkan sebuah otak yang sedang mengalami badai elektrik luar biasa. Ia melihat pola cahaya, merasakan pergeseran persepsi ruang, dan emosi yang meluap-luap. Ketika orang tersebut sadar kembali, ia harus menerjemahkan pengalaman abstrak yang kacau itu ke dalam bahasa manusia yang linier. Disinilah proses filtrasi terjadi. Seseorang tidak akan mengatakan, "Saya melihat pola fraktal akibat aktivasi berlebih di lobus oksipital saya." Sebaliknya, ia akan mencari padanan terdekat dalam database memorinya. Saya melihat cahaya Tuhan. Transformasi dari sensasi biologis mentah menjadi narasi religius yang rapi adalah proses kognitif yang terjadi setelah orang tersebut siuman, seringkali dipengaruhi oleh keinginan bawah sadar untuk memberikan makna pada peristiwa traumatik yang baru saja menimpanya. Menariknya, visualisasi yang muncul dalam mati suri seringkali sangat klise, mengikuti estetika populer yang ada di zaman tersebut. Mengapa sosok Yesus yang dilihat oleh orang Amerika modern seringkali menyerupai penggambaran seni Renaissance Eropa, berambut panjang, berkulit terang, dan berjubah putih, bukannya sosok pria Timur Tengah abad pertama yang secara historis lebih akurat? Ini adalah indikator kuat bahwa otak sedang memutar kembali film yang pernah ia tonton atau gambar yang pernah ia lihat di dinding gereja, bukan sedang berhadapan dengan entitas objektif. Jika memang ada satu kebenaran di balik kematian, seharusnya visualisasinya tidak tunduk pada sejarah seni rupa atau tren media massa. Fakta bahwa surga terlihat seperti kartu pos atau adegan film kolosal menunjukkan bahwa imajinasi kitalah yang sedang memegang kendali kamera. Begitu juga dengan narasi tentang neraka. Sangat sedikit orang yang mau membicarakan pengalaman mati suri yang mengerikan atau traumatis, namun data menunjukkan bahwa pengalaman tersebut ada. Menariknya, versi neraka yang dilaporkan juga sangat patuh pada doktrin masing-masing. Seorang yang dibesarkan dalam ketakutan akan api penyucian mungkin akan melihat api, sementara mereka dari tradisi lain mungkin mengalami kegelapan yang dingin atau disiksa oleh makhluk-makhluk mitologi lokal. Jika neraka itu satu tempat yang nyata, bukankah seharusnya deskripsinya konsisten secara universal? Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa neraka dalam mati suri lebih merupakan proyeksi dari rasa bersalah, kecemasan, atau trauma psikologis yang terpendam, yang kemudian dimanifestasikan oleh otak dalam bentuk simbol-simbol yang paling menakutkan bagi individu tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan apa yang disebut sebagai bias publikasi dalam cerita-cerita mati suri. Cerita yang laku di pasaran, yang dijadikan buku bestseller, atau yang viral di media sosial, biasanya adalah cerita yang mengonfirmasi harapan mayoritas masyarakat. Cerita tentang seorang penganut agama tertentu yang melihat surga versinya sendiri akan mendapatkan validasi instan dari komunitasnya. Sebaliknya, cerita yang tidak masuk akal, yang terlalu abstrak, atau yang justru bertentangan dengan dogma agama tertentu, biasanya akan diredam, dianggap sebagai gangguan setan, atau sekadar halusinasi medis biasa. Secara data, ini menciptakan sebuah ilusi konsistensi yang palsu. Kita hanya mendengar cerita yang nyambung dengan telinga kita,
Sehingga kita berasumsi bahwa semua orang melihat hal yang sama, padahal ada ribuan laporan lain yang sangat absurd dan tidak memiliki kaitan dengan agama manapun. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut skema. Skema adalah kerangka mental yang membantu kita mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi. Sejak lahir, kita membangun skema tentang kehidupan setelah mati. Bagi seorang agnostik atau ateis yang tetap melaporkan pengalaman damai tanpa sosok Tuhan, skemanya mungkin lebih condong pada keheningan kosmis atau penyatuan dengan alam semesta. Ini membuktikan bahwa tidak ada satupun pengalaman mati suri yang benar-benar murni dari pengaruh pemikiran si subjek. Semuanya terkontaminasi oleh identitas, keinginan, dan ketakutan sang individu. Inilah sebabnya mengapa Tuhan dalam pengalaman mati suri selalu berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh si pasien, dan selalu memberikan pesan yang selaras dengan nilai-nilai moral yang sudah ia yakini sebelumnya. Jika kita menggunakan pendekatan logika Occam's Razor, di mana penjelasan yang paling sederhana biasanya adalah yang paling benar, manakah yang lebih masuk akal? Apakah ada ribuan versi surga dan neraka yang berbeda-beda dan berubah-ubah mengikuti selera budaya manusia? Ataukah semua itu hanyalah aktivitas otak manusia yang memang sudah didesain secara evolusioner untuk menciptakan narasi di tengah kekacauan? Secara intelektual, penjelasan kedua jauh lebih konsisten dengan apa yang kita ketahui tentang cara kerja memori dan persepsi manusia. Otak kita adalah organ yang sangat egosentris. Ia menempatkan kita sebagai pusat dari narasi tersebut, lengkap dengan latar belakang panggung yang sudah kita kenal akrab. Seandainya memang hanya ada satu Tuhan dan satu versi kehidupan setelah mati yang benar, fenomena mati suri seharusnya menjadi bukti yang paling tak terbantahkan bagi satu agama tertentu. Semua orang, tanpa terkecuali, akan pulang dengan cerita yang identik. Namun, kenyataannya, fenomena ini justru menjadi bukti betapa beragamnya imajinasi manusia dan betapa kuatnya pengaruh indoktrinasi budaya terhadap struktur kesadaran kita. Setiap pengakuan mati suri sebenarnya bukan sedang menceritakan tentang sana, melainkan sedang menceritakan tentang di sini, tentang apa yang ada di dalam kepala si pencerita, tentang bagaimana ia dididik, dan tentang apa yang paling ia harapkan atau takuti dari eksistensinya. Kita juga tidak boleh melupakan aspek rekonstruksi memori yang terjadi setelah seseorang terbangun dari kondisi kritisnya. Memori manusia bukanlah rekaman video yang statis dan akurat. Ia bersifat plastis dan mudah berubah. Ketika seseorang tersadar dari peristiwa traumatis seperti henti jantung, otak mereka berada dalam kondisi yang sangat rentan dan berusaha keras untuk menyatukan potongan-potongan sensasi yang membingungkan. Dalam proses ini, terjadi apa yang disebut sebagai rekonsolidasi memori. Seseorang mungkin awalnya hanya merasakan kegelapan dan kebingungan, namun karena lingkungan sosialnya seperti keluarga atau pemuka agama terus menanyakan apakah mereka melihat cahaya atau bertemu Tuhan, otak secara tidak sadar mulai mengisi kekosongan tersebut dengan elemen-elemen yang diharapkan. Tanpa disadari, narasi tersebut berkembang menjadi cerita yang rapi dan religius. Padahal pada saat kejadian, yang ada hanyalah kekacauan sinyal saraf. Hal ini menjelaskan mengapa testimoni mati suri seringkali menjadi lebih detail dan berwarna seiring berjalannya waktu. Pengaruh eksternal setelah kejadian memainkan peran besar dalam membingkai ulang pengalaman tersebut. Jika kita melihat dari sudut pandang data, ada korelasi kuat antara tingkat religiusitas lingkungan sekitar pasien dengan kompleksitas narasi surga atau neraka yang mereka ceritakan. Di masyarakat yang sangat sekuler, laporan tentang pertemuan dengan entitas supranatural jauh lebih rendah dibandingkan di masyarakat yang agamis. Secara intelektual, ini adalah bukti bahwa pengakuan tersebut bukanlah laporan langsung dari dunia sana, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dibangun di atas fondasi pengalaman biologis yang samar. Menariknya, jika kita menelaah apa yang sebenarnya dipelajari oleh orang-orang yang mati suri, kita akan menemukan sebuah kekosongan yang cukup mencolok. Tidak pernah ada laporan di mana seseorang yang mati suri membawa kembali informasi objektif yang sebelumnya tidak ia ketahui.
Misalnya, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba bisa berbicara bahasa kuno yang belum pernah ia pelajari, atau membawa pulang rumus fisika yang memecahkan misteri semesta. Pengetahuan yang mereka bawa pulang selalu bersifat emosional dan filosofis umum, seperti kasih sayang itu penting, atau hidup ini berharga, yang sebenarnya sudah menjadi nilai-nilai umum di masyarakat. Jika mati suri adalah akses menuju kecerdasan ilahi yang maha tahu, mengapa informasinya selalu terbatas pada kapasitas intelektual dan pengetahuan dasar si individu tersebut? Ini menunjukkan bahwa perjalanan itu tidak pernah keluar dari batas-batas tempurung kepala mereka. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai eksperimen terkenal dalam dunia neuroscience, seperti penggunaan gut helmet yang dikembangkan oleh Michael Persinger. Eksperimen ini menunjukkan bahwa dengan memanipulasi medan magnet di lobus temporal otak, subjek dapat merasakan kehadiran sosok gaib atau merasa sedang keluar dari tubuh mereka sendiri. Subjek yang religius akan mengartikan kehadiran tersebut sebagai malaikat atau Tuhan, sementara subjek yang ateis mungkin mengartikannya sebagai alien atau sekadar gangguan sensorik. Intinya, perasaan transenden itu bisa dipicu secara mekanis. Jika sebuah alat buatan manusia bisa menciptakan sensasi yang identik dengan pengalaman mistis, maka masuk akal jika proses kimiawi saat kematian juga bisa memicu hal yang sama, tanpa perlu melibatkan dimensi gaib. Dilihat dari perspektif evolusi, ada teori yang menyatakan bahwa fenomena NDE mungkin merupakan mekanisme pertahanan terakhir otak untuk mengurangi penderitaan yang luar biasa. Saat tubuh tidak lagi memiliki harapan untuk selamat, otak melepaskan cadangan terakhir zat kimia penenang agar individu tersebut tidak mati dalam ketakutan yang melumpuhkan. Kematian yang damai secara evolusioner mungkin tidak memiliki manfaat langsung bagi kelangsungan hidup spesies, namun kapasitas otak untuk menciptakan narasi yang menenangkan adalah hasil sampingan dari kemampuan kognitif kita yang sangat tinggi dalam mengolah simbol dan makna. Kita adalah makhluk pencari pola, dan di ambang maut, pola terakhir yang kita ciptakan adalah sebuah pelukan dari keyakinan kita sendiri. Perbedaan historis juga memberikan perspektif yang sangat mencerahkan. Jika kita membaca catatan-catatan dari abad pertengahan tentang pengalaman serupa, kita tidak akan menemukan cerita tentang cahaya putih yang hangat. Sebaliknya, laporan-laporan masa itu seringkali dipenuhi dengan visi tentang api, setan yang sangat spesifik dalam teologi saat itu, atau jembatan setipis rambut yang harus dilewati. Mengapa penglihatan itu berubah? Karena budaya kita berubah. Di zaman modern, kita lebih menyukai narasi tentang cahaya, kedamaian, dan cinta universal, sehingga itulah yang diproyeksikan oleh otak kita. Jika realitas setelah mati itu bersifat absolut, ia seharusnya tidak terpengaruh oleh tren budaya atau pergeseran paradigma sosiologis dari abad ke abad. Keberagaman versi surga dan neraka ini sebenarnya adalah bentuk kejujuran dari keanekaragaman otak manusia. Kita seringkali memaksakan satu narasi besar untuk menjelaskan semuanya, padahal data menunjukkan bahwa setiap individu sedang menjalani simulasi pribadinya sendiri. Ketika seorang penganut satu agama merasa begitu yakin bahwa versinya adalah yang paling benar, karena ia telah melihatnya sendiri saat mati suri, ia seringkali lupa bahwa di belahan dunia lain ada orang lain yang sama yakinnya, dengan versi yang benar-benar bertolak belakang. Keyakinan subjektif yang didasarkan pada halusinasi biologis tidak bisa dijadikan standar kebenaran objektif bagi miliaran manusia lainnya. Ini membawa kita pada pemikiran bahwa ketergantungan manusia pada narasi agama sangat kuat, bahkan hingga ke tingkat seluler. Otak kita telah terlatih selama ribuan tahun untuk merespons ketakutan akan kematian dengan cerita-cerita tentang keberlangsungan eksistensi. Oleh karena itu, ketika sistem saraf kita mulai runtuh, ia tidak hanya mati begitu saja. Ia memberikan pertunjukan terakhir yang paling megah berdasarkan skenario yang sudah kita tulis sepanjang hidup kita. Fenomena mati suri bukan sedang membuktikan adanya kehidupan setelah mati.
melainkan sedang merayakan betapa kuatnya imajinasi dan keyakinan manusia dalam menghadapi misteri terbesar dalam hidup. Mempertimbangkan semua ini, kita sampai pada sebuah titik di mana kita harus bertanya, jika memang ada satu entitas absolut yang menguasai alam semesta, mengapa pesan yang disampaikan melalui pengalaman ambang maut ini begitu terfragmentasi? Secara logika, jika kebenaran itu tunggal, maka manifestasinya seharusnya universal. Namun yang kita lihat adalah sebuah pasar malam spiritual yang penuh dengan stan-stan yang berbeda. Masing-masing menjual versi kebenaran yang paling cocok dengan domisili geografis si pengunjung. Jika kita menggunakan kacamata data, inkonsistensi ini adalah sebuah lampu merah bagi klaim objektivitas. Dalam sains, sebuah fenomena dianggap objektif jika ia konsisten terlepas dari siapa yang mengamatinya. Hukum gravitasi tidak peduli apakah Anda seorang Muslim, Kristen, Hindu, atau ateis. Jika Anda menjatuhkan bola, ia akan jatuh ke bawah. Namun dalam hukum kematian yang digambarkan oleh para penyintas mati suri, aturannya berubah-ubah sesuai dengan isi kepala masing-masing orang. Ketidakkonsistenan ini secara intelektual menuntun kita pada satu kesimpulan yang cukup dingin namun masuk akal, bahwa tidak ada satu versi benar yang sedang ditunjukkan, melainkan otak kita sedang melakukan apa yang paling baik ia lakukan, yaitu menciptakan koherensi dari kekacauan. Kita harus memahami bahwa bagi otak manusia, ketiadaan makna adalah hal yang paling menakutkan. Otak akan lebih memilih untuk menciptakan halusinasi yang teratur dan akrab daripada menghadapi kekosongan informasi yang mutlak. Inilah sebabnya mengapa pengalaman mati suri terasa begitu nyata. Bagi subjek yang mengalaminya, sensasi tersebut bukan sekadar mimpi, melainkan realitas yang sangat intens karena seluruh sumber daya sarafnya sedang difokuskan untuk membangun simulasi terakhir tersebut. Namun, intensitas subjektif ini tidak bisa serta-merta kita konversi menjadi kebenaran faktual. Seringkali, para pembela klaim spiritual berargumen bahwa perbedaan versi ini hanyalah cara Tuhan menyesuaikan diri agar manusia tidak terkejut. Namun, argumen ini justru melemahkan posisi agama itu sendiri. Jika kebenaran bisa berubah-ubah bentuk demi kenyamanan manusia, maka konsep tentang jalan yang lurus atau satu-satunya kebenaran yang sering didengungkan oleh berbagai agama menjadi tidak relevan. Mengapa harus ada dogma yang kaku di dunia jika di ambang kematian semuanya menjadi relatif dan fleksibel? Secara intelektual, penjelasan ini terasa seperti sebuah pembelaan yang dipaksakan, ad hoc rescue, untuk menutupi fakta bahwa data yang ada memang tidak mendukung adanya satu realitas pasca kematian yang seragam. Kita juga perlu meninjau bagaimana pengalaman mati suri ini seringkali digunakan sebagai alat legitimasi sosial dan politik oleh institusi agama. Pengakuan seseorang yang melihat neraka versi agama tertentu seringkali dijadikan materi khutbah untuk menakut-nakuti jemaat agar tetap patuh. Di sini, pengalaman biologis yang bersifat personal telah dikomodifikasi menjadi alat kontrol sosial. Padahal, jika kita melihat data dari budaya yang sama sekali berbeda, misalnya dari suku-suku pedalaman yang belum tersentuh agama Abrahamik, mereka menceritakan hal yang sangat berbeda. Mereka mungkin bercerita tentang bergabung kembali dengan arwah nenek moyang di hutan yang abadi, tanpa ada konsep penghakiman atau api penyucian. Perbedaan radikal ini membuktikan bahwa narasi mati suri adalah produk kebudayaan, bukan laporan jurnalistik dari dimensi lain. Secara psikologis, ada juga fenomena yang disebut harapan bawah sadar. Manusia sepanjang hidupnya telah menginvestasikan begitu banyak waktu, emosi, dan identitas ke dalam keyakinan agamanya. Saat mereka berada di ambang kematian, ego mereka tidak ingin investasi itu sia-sia. Otak, sebagai organ yang bertugas melindungi ego, memberikan hadiah terakhir berupa konfirmasi atas apa yang telah mereka yakini. Ini adalah bentuk mekanisme kenyamanan kognitif yang paling ekstrim. Seseorang yang sangat takut akan neraka mungkin akan memproyeksikan neraka, karena itulah yang paling mendominasi pikirannya. Sementara mereka yang sangat mendambakan kasih sayang akan memproyeksikan surga yang hangat. Semuanya kembali pada proyeksi internal, bukan pada penemuan eksternal.
Jika kita melihat pola ini dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa fenomena mati suri sebenarnya adalah salah satu bukti terkuat betapa hebatnya plastisitas otak manusia. Kita mampu menciptakan seluruh alam semesta hanya dalam hitungan detik saat sistem biologis kita sedang runtuh. Namun, alih-alih melihatnya sebagai bukti adanya dunia sana, kita seharusnya melihatnya sebagai penghormatan terhadap kompleksitas kehidupan di sini. Bahwa bahkan di saat terakhir, pikiran manusia masih mampu berkreasi, bermimpi, dan mencoba mencari damai dengan dirinya sendiri. Keterpakuannya pada versi agama masing-masing hanyalah sisa-sisa dari identitas duniawi yang masih melekat erat di jaringan saraf kita. Data global mengenai NDE tidak pernah memberikan kita satu peta tunggal tentang akhirat. Yang ia berikan kepada kita adalah ribuan peta yang berbeda-beda, yang jika ditumpuk satu sama lain, tidak akan membentuk sebuah gambar yang utuh, melainkan hanya sebuah coretan yang acak dan kontradiktif. Satu-satunya hal yang konsisten dari semua laporan tersebut adalah bahwa manusia, dari latar belakang apapun, memiliki kapasitas saraf untuk mengalami keadaan transenden di bawah tekanan fisik yang ekstrim. Mengatakan bahwa salah satu dari ribuan versi tersebut adalah yang paling benar hanya karena itu sesuai dengan kitab suci yang kita baca adalah sebuah bias intelektual yang menutup mata dari kenyataan yang lebih luas. Oleh karena itu, ketika kita mendengar seseorang bercerita tentang pengalamannya melihat surga atau neraka yang sangat spesifik dengan agamanya, kita tidak perlu meragukan kejujuran perasaan mereka. Mereka memang merasakannya, mereka memang melihatnya, dan bagi mereka itu sangat nyata. Namun kita juga harus memiliki keberanian intelektual untuk mengatakan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah jendela menuju kebenaran universal, melainkan cermin dari jiwa dan budaya mereka sendiri. Kematian mungkin adalah misteri terakhir, namun data yang kita miliki saat ini lebih banyak bercerita tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita berpikir, daripada tentang apa yang sebenarnya menunggu kita di balik sana. Pada akhirnya, kita harus sampai pada sebuah simpulan yang barangkali terasa kurang nyaman bagi sebagian orang, namun sangat selaras dengan kejujuran intelektual. Jika kita melihat fenomena mati suri bukan sebagai bukti teologis, melainkan sebagai simfoni terakhir dari sebuah sistem syaraf yang sedang padam, maka segala kebingungan dan kontradiksi visual yang kita bahas sebelumnya akan menghilang. Kita tidak lagi perlu bertanya-tanya mengapa surga seorang penganut satu agama berbeda dengan neraka penganut agama lainnya. Kita tidak perlu lagi mencoba mencocok-cocokkan narasi yang memang tidak didesain untuk menjadi satu. Jawaban yang paling elegan dan didukung oleh data adalah bahwa setiap individu sedang mengalami proyeksi terdalam dari dirinya sendiri. Keberagaman versi akhirat dalam mati suri justru menjadi bukti terkuat bahwa tidak ada satupun dari narasi tersebut yang bersifat objektif. Keberagaman itu adalah cerminan dari betapa kayanya budaya manusia dan betapa gigihnya otak kita dalam memberikan makna pada momen yang paling tidak bermakna sekalipun, yaitu kematian biologis. Secara intelektual, kita perlu mengakui bahwa kebenaran seringkali tidak seindah atau semenarik cerita-cerita keajaiban. Namun, ada keindahan tersendiri dalam memahami bahwa pikiran manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk menciptakan kenyamanan di ambang kegelapan. Bahwa di detik-detik terakhir, otak kita tidak menyerah pada kekosongan, melainkan memberikan kita hadiah berupa visualisasi yang paling kita butuhkan, terlepas dari apakah itu nyata secara fisik atau tidak. Menyadari hal ini tidak seharusnya membuat kita merasa kecil atau hampa. Sebaliknya, ini seharusnya membuat kita lebih menghargai kehidupan yang sedang kita jalani sekarang di dimensi yang bisa kita verifikasi bersama, tanpa harus menunggu ambang maut untuk menemukan kedamaian. Data-data yang kita bedah hari ini mengajak kita untuk lebih kritis dalam memilah mana yang merupakan realitas eksternal dan mana yang merupakan proyeksi internal yang dipicu oleh hormon dan memori. Sekali lagi, pembahasan kita hari ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan pengalaman personal siapapun. Kita semua menghargai kedamaian atau transformasi positif yang dialami oleh para penyintas mati suri. Namun, sebagai masyarakat yang berpikir, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas dan objektif. Jika memang ada satu kebenaran mutlak di balik tirai kematian, ia seharusnya tidak bergantung pada apakah kita lahir di barat atau di timur, atau pada buku apa yang kita baca di sekolah. Konsistensi adalah bahasa dari kebenaran universal.
Dan selama laporan-laporan mati suri masih bersifat lokal dan kultural, kita memiliki alasan ilmiah yang kuat untuk tetap bersikap skeptis terhadap klaim-klaim transenden tersebut. Terima kasih sudah mengikuti diskusi yang cukup panjang dan mendalam ini. Saya harap perspektif berbasis data ini bisa menjadi bahan renungan yang segar di tengah banyaknya narasi yang seringkali hanya satu arah. Jika Anda merasa diskusi semacam ini memberikan nilai baru bagi cara Anda memandang dunia, jangan ragu untuk terus mendukung kami. Kami di Silent Majority percaya bahwa setiap fenomena, seberapapun sakralnya, berhak untuk dibedah dengan logika dan kejujuran intelektual tanpa rasa takut. Mari kita terus menjadi bagian dari mayoritas yang tidak sekadar mengikuti arus, tapi berani bertanya dan mencari jawaban yang lebih masuk akal. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya di channel Silent Majority. Bagikan juga video ini kepada teman atau kerabat yang Anda rasa menyukai diskusi filosofis dan ilmiah seperti ini. Pendapat Anda sangat berharga bagi kami, jadi silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah, tentu dengan tepat menjaga etika dan kesopanan dalam berargumen. Kami sangat menantikan sudut pandang Anda mengenai fenomena ini. Bagi Anda yang ingin mendukung keberlangsungan channel ini lebih jauh, kami mengundang Anda untuk bergabung menjadi member Silent Majority. Dengan bergabung menjadi member, Anda akan mendapatkan akses ke video-video khusus yang tidak kami publikasikan untuk umum, serta mendapatkan akses awal untuk menonton video-video terbaru kami sebelum dirilis secara resmi. Dukungan Anda melalui membership sangat berarti bagi kami untuk terus memproduksi konten yang mendalam, berkualitas, dan tetap independen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan mari terus mencari kebenaran di balik setiap tabu. Saya pamit dan salam cerdas untuk kita semua.